Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle bersama aku Natasha Liotania. Dan aku Septa Andrian. Septa, aku mau nanya deh sama kamu. Yap. Kamu mau nggak sih panjang umur dan mempunyai badan yang sehat bugar? Mau dong pastinya. Bener banget. Nah viewers, panjang umur dan memiliki badan yang sehat bugar tentu saja menjadi impian semua orang. Namun untuk mendapatkan hal tersebut diperlukan perjuangan dan proses yang panjang. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat, olahraga, dan menjaga asupan makanan dan minuman setiap harinya. Setuju banget sama Caca, aku hampir setiap hari tuh olahraga di GBK. Mungkin next kamu mau ikutan, boleh kali ya. Dan yang pastinya kesehatan menjadi salah satu investasi penting di masa tua. Makanya sejak saat nanti kita harus menjaganya. Setuju kan, Ca? Setuju banget, Septa. Nah, seperti informasi yang akan aku share berikut ini, gimana sih cara menjaga kesehatan dengan menjadi vegan dan vegetarian? Nah, tentunya siapa aja ya selebritis tanah air yang juga menjadi vegetarian? Berikut informasinya. Viewers, umur panjang dan badan yang sehat bugar adalah impian semua orang. Untuk mendapatkan hal tersebut, seseorang harus menerapkan pola hidup sehat seperti berolahraga dan menjaga konsumsi makanan setiap harinya. Salah satu pola hidup sehat yang kini banyak menjadi lifestyle-nya kaum urban adalah dengan menjadi vegan ataupun vegetarian. Kini seiring berkembangnya zaman, ada 7 kelompok vegetarian ini loh. Yuk kita tanyakan ahlinya. Kalau teman-teman kalau bicara mengenai makanan sehat, kan kita tahu ya, apa yang kita masukkan ke tubuh kita ini ibarat mobil deh ya teman-teman ya. Teman-teman mau punya mobil seberapa hebat, seberapa canggih, kalau misalnya dimasukkan bahan bakar yang tidak sesuai dengan mobilnya, bukannya nggak bisa jalan, bisa, tapi tentunya lama-lama efeknya akan merusak bagian-bagian dari mobil tersebut. Ini begitu juga yang terjadi dengan tubuh kita. Tubuh setiap orang itu punya kapasitas, punya kemampuan yang berbeda-beda untuk beradaptasi dengan makanan. Nah, makanya belakangan ini ya untuk pola hidup sehat itu banyak diperkenalkan nih. Pola hidup sehat yang boleh dibilang itu umum lah ya, karena beda-beda kan mungkin bingung ya. Tapi ini secara umum ada diperkenalkan yang namanya pola hidup vegetarian. Nah, vegetarian ini sebenarnya adalah pola yang menganut diet nabati. Jadi di sini tidak mengkonsumsi yang dari hewani. Nah, itu dulu ya. Cuman seiring dengan berkembangnya perjalanan waktu, ternyata vegetarian juga makin berkembang. Jadi dari sumber yang ada sekarang ini, vegetarian itu malah dibagi menjadi 7 jenis. Yang paling pertama itu disebut vegan, kelompok vegan. Kelompok vegan ini tidak mengkonsumsi yang namanya jenis-jenis daging, terus makanan laut, nah kemudian juga tidak mengkonsumsi yang namanya unggas. Nah di sini untuk yang vegan, untuk telur dan semua produk-produk dari turunan dari susu pun tidak dikonsumsi. Jenis yang kedua ini adalah lacto-vegetarian. Nah lacto-vegetarian ini tidak mengkonsumsi unggas, daging ataupun ikan. Namun masih tetap mengkonsumsi yang namanya susu dan produk turunannya. Telur pun tidak dikonsumsi kalau di lakto ya. Nah jadi untuk susu dan produk turunannya seperti keju, yogurt itu masih dikonsumsi. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya ovo-vegetarian. Nah ovo-vegetarian ini berbeda nih sama lakto-vegetarian nih teman-teman. Kalau untuk yang ovo-vegetarian ini kebalikannya, dia mengkonsumsi telur, tapi namun seperti tadi yang kedua itu untuk jenis daging, unggas ataupun ikan-ikanan itu sudah tidak dikonsumsi, tapi telur masih dikonsumsi. Nah, cuman untuk yang ovo ini dia sudah tidak mengkonsumsi susu dan produk turunannya. Ya, dan untuk yang jenis keempat itu lacto-ovo-vegetarian. Nah, ini merupakan gabungan dari 2 jenis vegetarian yang sebelumnya ya. Jadi lacto dan ovo-vegetarian tadi. Di sini masih menghindari mengkonsumsi untuk jenis daging, unggas dan ikan-ikanan. Namun boleh mengkonsumsi telur,
susu, dan produk-produk turunannya. Dan yang kelima ada yang disebut dengan polotarian. Nah, polo ini berasal dari bahasa Spanyol, teman-teman, yang artinya ayam. Nah, mungkin di sini teman-teman bingung, ayam? Loh, bukannya vegetarian itu tidak boleh mengkonsumsi produk hewani? Nah, di sini uniknya teman-teman ya, karena vegetarian itu semakin berkembang, akhirnya menyesuaikan nih dengan kebutuhan para masyarakat yang ini ya, yang mau mencoba untuk bervegetarian nih ya. Jadi polotarian ini teman-teman masih boleh nih mengkonsumsi yang namanya ayam dan jenis-jenis unggas seperti bebek ataupun bahkan kalau di luar negeri itu ada namanya kalkun ya. Nah, itu masih boleh. Cuman kalau untuk yang di polotarian ini sudah menghindari tuh yang namanya telur, susu, dan produk-produk turunannya. Oke, lalu yang keenam ya, itu ada yang namanya pescatarian. Nah, pescatarian ini di sini tidak mengkonsumsi jenis unggas, daging, tapi boleh konsumsi ikan. Nah, ya kan? Nah, jadi di sini sangat bervariasi sekali ya, teman-teman nanti bisa sesuaikan. Oke. Nah, kalau seperti saya ya, saya belajar ya, saya justru sampai sekarang saya tidak mengkonsumsi daging nih, daging-daging seperti yang namanya sapi, daging kambing ya, dan daging babi itu saya tidak konsumsi, tapi saya suka mengkonsumsi yang namanya ikan. Jadi ya, itu pilihan ya teman-teman ya. Lalu kemudian ada yang ketujuh, nah ini yang paling unik, ini paling asik ya, ini namanya flexitarian teman-teman. Nah, flexitarian ini sesuai namanya flex ya, flex itu fleksibel. Jadi vegetarian yang fleksibel. Nah, ini teman-teman boleh ya, boleh menyesuaikan, tetap mengutamakan yang namanya diet nabati, utamanya tetap itu, tapi ada kalanya nih ketika rasanya kok pengen nih mengkonsumsi produk hewani, wah boleh dimasukkan. Jadi ini termasuknya yang fleksibel ya, flexitarian. Viewers, berbagai jenis makanan vegetarian yang kini banyak kita jumpai, para pengusaha kuliner pun mulai banyak mengeluarkan inovasi menu bagi Anda vegetarian. Jadi, bagi Anda yang ingin mencoba menjadi vegetarian untuk menerapkan pola hidup sehat, tentu saja kemudahan akan Anda dapatkan. Menu-menu vegetarian yang ditawarkan pun kini tidak kalah enak dan menarik dengan menu non-vegetarian pada umumnya. Tentunya untuk menghasilkan menu sehat dibutuhkan pengetahuan dan kreativitas dalam mengolah setiap bahan yang sesuai dengan keinginan kita. Kan teman-teman tahu ya, banyak, aku paham deh, banyak teman-teman yang bilang, aduh kak, vegetarian tuh gak enak, vegetarian tuh rasanya hambar, apalagi tahu nggak kak? Aku tahu tuh ada tuh vegetarian yang konon katanya tidak boleh pakai bawang-bawangan. Lah, kita kan negara Indonesia. Kita punya bawang-bawang itu justru yang namanya kekayaan alam itu, yang rempah-rempah itu merupakan yang meningkatkan cita rasa dari masakan. Betul ya? Ya, saya setuju. Namun, teman-teman perlu tahu nih, vegetarian sekarang itu berbeda loh sama dulu loh. Nah, ini contoh nih yang ada di Mbok Lombok nih ya, teman-teman yang ada di hadapan Anda. Jenis vegetariannya ini ya, yang contoh seperti ini nih ya. Nah, ini Anda lihat ini namanya lombok ijo. Ini Anda lihat kan seperti daging ayam ya. Tapi ini bukan, ini dari jamur, lalu kemudian ada tahu tempenya, dan masaknya itu diraciknya tidak dengan bawang-bawangan. Dan ini sudah menjadi favorit banyak orang yang ketika mereka ada acara, ini kan karena dibikinnya ini per satu-satuan gini ya, jadi unik. Teman-teman mungkin tahu yang namanya nasi kucing ya. Nah, nasi kucing itu kan dibungkus-bungkus, nah ini kita bikin sengaja berupa pincuk, jadi orang bisa melihat nih langsung, oh ada apa. Jadi nggak seperti nasi kucing, namanya kucing ya, jadi kayak disembunyiin gitu, kita mesti buka dulu, mesti lihat dulu apa sih isinya kan. Kadang kalau nggak cocok kita tutup lagi kan, akhirnya jadi nggak enak sama yang lain. Nah, kalau ini sudah ibaratnya sudah disajikan dan Anda bisa lihat sendiri, bisa memilih sendiri suka-suka Anda mau Anda seperti apa, dan Anda boleh coba rasakan bedanya vegetarian ini dengan yang mungkin Anda pernah coba rasanya tidak enak. Di zaman berubah, dan tentunya keahlian orang dalam mengolah bahan-bahan makanan vegetarian juga pasti berkembang. Untuk memulai hidup sehat, teman-teman bisa memulainya dengan jamu ya, jaga mulut. Ya, kita bisa kondisikan dengan memilih secara sadar apa sih yang kita masukkan ke tubuh kita, dan kita semuanya bisa jadi lebih sehat ya. Oke.
Viewers menjadi vegetarian juga telah dilakukan sejumlah selebritis tanah air. Lihat saja, meski banyak di antaranya yang sudah berumur, kecantikan dan kesehatan mereka begitu awet muda. Nadya Hutagalung. Berbicara aktris yang satu ini, tentu saja yang terlintas adalah cantik dan awet muda. Bagaimana tidak, wanita kelahiran tahun 1974 ini sejak lama sudah menjadi vegetarian dengan hanya mengkonsumsi buah dan sayuran saja. Selanjutnya ada Sofia Latjuba. Sejak lama, Sofia dikenal sebagai salah satu selebritis yang begitu mementingkan kesehatan kecantikannya. Selain rajin berolahraga, Sofia juga dikenal sebagai selebritis yang memiliki pola hidup sebagai seorang vegetarian. Meski sudah usianya sudah setengah abad, nyatanya Sofia Latjuba masih begitu cantik dan awet muda. Sophie Navita, istri musisi Ponky Barata ini, Sophie Navita telah lama menerapkan pola hidup sehat dan tidak mengkonsumsi daging sama sekali. Bahkan ia pun menulis pengalaman gaya hidupnya menjadi sebuah buku. Dan selebriti lainnya yang memiliki pola hidup vegan dan vegetarian adalah Manohara. Model sekaligus aktris Manohara Odelia Pino termasuk dalam jajaran selebriti Indonesia yang menjadi vegetarian. Nah, bagaimana viewers? Untuk menjadi sehat tentu saja pilihan ya. Nah, semoga informasi tadi bisa menginspirasi kamu. Selanjutnya nih Ca, aku masih ada informasi penting lainnya yaitu dari fashion show etnik beberapa waktu lalu. Di mana fashion designer Hani Hananto kembali mengeluarkan koleksi yang tentunya unik dan juga kekinian. Di mana terinspirasi dari arsitektur bangunan kolonial yang masih ada di Indonesia. Kira-kira informasinya seperti apa? Langsung saja ini dia untuk kamu. Viewers, berbicara karya desainer Hani Hananto tentu saja tidak akan pernah jauh dari inspirasi yang ada di sekeliling kita. Karyanya yang kebanyakan digunakan untuk wanita yang memiliki postur tubuh besar ini memang selalu menawarkan karya-karya yang kekinian, unik dan nyentrik, tentunya tetap fashionable. Nah, kali ini beberapa waktu lalu dalam pop-up trunk show di Sarinah Tamrin, Hani mengeluarkan karya terbarunya di akhir tahun ini yang bertema arsitektur kolonial. Diakui desainer yang tergabung dalam Indonesia Fashion Chamber, dirinya terinspirasi dari gedung-gedung besar peninggalan Belanda di Indonesia. Beberapa contohnya seperti Gedung Fathahillah di Kota Tua Jakarta dan Gedung Lawang Sewu di Semarang. Perpaduan warna serta model tentu saja semakin menyatu dari koleksinya kali ini. Tidak hanya itu saja, pemilik brand Anemone by Hani Hananto ini juga banyak menggunakan bahan polyprinting yang sangat nyaman. Ditambah aksen motif batik kawung dan mega mendung, semakin memberikan tampilan yang cukup berbeda. Senang banget, seperti biasa koleksinya Hani itu fun, ceria, dan milenial banget. Dan bisa digunakan hari-hari maupun kesempatan yang khusus.
bagus dan colorful. Saya pun sangat suka sekali. Isu biasanya yang viral diangkat ya kalau misalkan terakhir ini kan kemarin kenaikan BBM, kenaikan harga minyak. Nah itu disatukan dalam koleksinya jadi ada mie, ada minyak, ada cabai dan segala macam. Itu seru banget gitu. Iya betul, semuanya pokoknya isu-isu yang ada itu pasti deh jadi trend centernya Mbak Hani. Gitu. Desainnya Hani kebetulan saya kan badannya gede ya. Nah kebetulan ukurannya ada di Hani gitu. Selain itu kalau misalnya kita lihat kita jalan pakai bajunya Hani itu jarang ada yang punya, jarang ada yang sama gitu. Jadi kalau kita lewat gitu di kerumunan orang pasti notice oh ini punyanya Hani gitu. Nah, Caca, informasi tadi itu menarik banget ya, lengkap dari lifestyle, hobi yang cantik-cantik semuanya ada. Tapi sayang sekali nih viewers, berita tadi tentu saja menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Sayang sekali aku dan Septa harus pamit dari viewers. Tentunya besok kita ketemu lagi ya dengan beragam informasi menarik lainnya. Akhir kata aku Septa Andrian. Dan aku Natasha Liotania pamit undur diri. Thank you for watching Daily Lifestyle. The best source for your daily insight. See you and bye.